Kerasukan setan. Kalian percaya nggak sih kalau orang itu bisa kerasukan setan? Mungkin dari kalian udah pernah ada yang melihat orang yang kerasukan setan, atau bahkan jangan-jangan kalian yang pernah mengalami kerasukan setan. Nah, ada satu film yang menggambarkan kengerian kerasukan setan. Tapi yang ini sedikit di atas levelnya kali ya, kerasukan iblis. Nama filmnya adalah The Exorcism of Emily Rose. Mungkin kalian udah ada yang pernah dengar kali ya. Nah, tapi tahu nggak, film ini diadaptasi dari kejadian nyata. Siapa berani? Storytelling. Exorcism of Anneliese Michel. Bahasa Indonesianya ritual penyusiran setan di Anneliese Michel. Emily Rose yang ada di film itu sebenarnya adalah seorang wanita kelahiran 1952 di Klingenberg, Jerman. Dia itu dari kecilnya tuh udah dibesarkan dengan cara agama Katolik yang strict banget gitu, yang dikit-dikit harus doa, habis ke gereja, pokoknya benar-benar religius banget deh. Tapi di lingkungannya si Anne ini itu terkenal banget kalau misalnya dia tuh pintar, ceria banget, habis itu dia benar-benar ramah terhadap sesamanya gitu deh. Nah, pada tahun 1968 di bulan September, akhirnya si Anne ini memasuki umur yang ke-16 dan mengalami episode pertamanya dia yang mengalami kejang-kejang, dan pada malam harinya dia merasakan kayak ada sesuatu yang menekan tubuhnya, terutama di bagian dadanya itu ke kasur dengan sangat-sangat keras ya. Ayo, mungkin yang enggak ya. Nah, 11 bulan kemudian si Anne ini mengalami hal yang sama lagi nih. Kejang-kejang, abis itu kayak mulai ngerasa ditekan-tekan lagi badannya gitu, kayak ngelesek napas. Terus karena keluarganya mulai khawatir, akhirnya dia dibawa nih ke dokter keluarganya. Jadi kayak dokter udah langganan gitu sama keluarganya. Nah, namanya dokternya itu Dr. Vogt. Nah, abis itu dia dibawa juga sekalian ke neurologis, kayak semacam dokter ahli saraf gitu. Nah, namanya itu Dr. Luthi. Bahkan sampai dilakukan EEG, nah electroencephalogram, yaitu kayak semacam scan otak gitu. Jadi salah satu tes yang dilakukan untuk mengukur aktivitas kelistrikan dari otak untuk mendeteksi adanya kelainan otak. Jadi kayak semacam scan gitulah ya, kayak zaman sekarang MRI kali. Sih. Tapi ya hasilnya itu tidak ditemukan masalah sama sekali. Jadi kayak otaknya itu aman lah gitu misalnya. Otak itu aman lah. Nah, dokter ini menyimpulkan Anne itu hanya mengalami kejang-kejang biasa aja. Tapi kayak itu terlalu disimpulkan dengan terlalu simple ya. Jadi otak gitu. Jadi harusnya dianggap sedikit lebih serius lah ya. Nah, setelah itu dalam 3 tahun ke depan si Anne itu mengalami 2 kejadian yang sama lagi. Nah, di tahun 1970, lagi-lagi si Anne itu melakukan EEG yang tadi gue bilang itu tadi, scan otak. Tapi lagi-lagi tidak ditemukan kejanggalan. Lalu diberikanlah obat antikonvulsan, yaitu semacam kayak obat untuk epilepsi gitu. Jadi untuk mencegah kejang-kejangnya itu loh. Nah, tahun 1972 ditemukan ada sedikit kejanggalan di pola kerja otaknya itu. Jadi kayak gelombangnya gitu ada ketidaknormalan. Tapi nggak ada yang signifikan kata dokternya. Jadi kayak udah nggak apa gitu kan. Nah, habis itu dia dikasih lagi nih obat yang berjenis namanya Dilantin, kayak beberapa level di atasnya antikonvulsan tadi. Nah, pada musim semi tahun 1973, kejadian yang dialami Anne itu makin menjadi nih. Si Anne ini mulai mendengar kayak ada suara ketukan di kamar tidurnya dia. Saking kerasnya dia bahkan sampai berpikir ya kalau saudara perempuannya itu juga harusnya bisa ikut dengar suara ketukannya itu. Ditambah lagi dia mendengar suara bisik-bisikan gitu yang ngajak dia untuk turun ke neraka. Suara-suara, ayo udah sini ke neraka aja, udah ke neraka aja, semacam kayak gitulah. Cuman yang jelas of course suaranya nggak lemah lembut gitulah ya. Nah, pernah juga ya si ibunya Anne ini pernah memergoki si Anne itu lagi mandangin patung Bunda Maria, kayaknya lagi marah gitu, kayak melototin patung Bunda Maria. Tapi permasalahannya adalah bola matanya si Anne ini itu tuh hitam semua, bener-bener hitam semua, bener-bener gak ada putihnya gitu, bener-bener full black. Abis itu ya lebih anehnya lagi, tangannya dia itu kayak tangannya ada paw gitu loh, jadi berubah jadi kayak tangan kucing yang banyak bulunya, kayak tangan macan gitu loh, kayak tangan harimau. Kuku-kukunya juga kelihatan banget runcing-runcing begitu. Nah, di tahun yang sama, di tahun 1973 bulan September, Anne dibawa lagi ke dokter neurologis, Dr. Luthi. Anne mengatakan kalau misalnya dia tuh udah mulai sering kayak melihat kayak muka-muka setan gitu suka nongol. Jadi kayak mungkin halusinasi gitu kali ya. Dia mikirnya, mungkin kalau kita mikir kayak halu nih. Jadi kayak ada muka-muka
setan, 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 setan. Dan si Anne itu juga bilang kalau iblis-iblis ini, muka-muka setan ini tuh berasal dari dalam tubuhnya dia gitu. Jadi makin aneh aja kan. Habis itu ya lebih gila lagi, dia bilang kalau dia tuh sering mencium bau seperti kotoran manusia yang terbakar. Satu pertanyaan gue, how come, bagaimana caranya si Anne tuh tahu bau tai kebakar gitu? Mungkin dia pernah kali ngebakar tainya dia sendiri ya. Kayak gimana bau tai kebakar? Kenapa gue bahas ini? Nah, dari keterangan ibunya si Anne ini tuh diminta sama dokter Lucky untuk dibawa ke Yesuit. Yesuit itu adalah semacam kayak psikiater di bidang keagamaan gitu lah. Nah, akhirnya pada bulan November tahun 1973, si Anne tuh menemui psikiater Freudian yang mendiagnosanya dia mengalami gangguan neurotik dan menderita epilepsi. Nah, di sini nih si Anne tuh diberikan obat lagi, obat yang bernama Tegretol. Tegretol itu obat yang sangat-sangat kuat untuk penyakit epilepsi. Nah, pada bulan Juli tahun 1975, nah halusinasinya si Anne ini makin menjadi-jadi nih. Nah, tingkah lakunya Anne ini udah aneh ke tingkat ekstrim. Dia itu menjadi kayak sering nggak tidur karena semalaman suntuk, dia berdoa terus. Abis itu kayak mulai makanin laba-laba, makanin laler. Habis itu sering kencing di lantai, bahkan kencingnya sendiri akhirnya dia jilat-jilatin juga gitu dari lantai ya gitu. Itu creepy disgusting gitu deh jadinya. Bahkan dia tuh menghancurkan kayak semacam rosario, salib, habis itu kayak gambar-gambar suci yang ada di tembok. Dan ini pun kayak punya kekuatan super gitu loh. Jadi kayak kuat banget gitu. Pernah satu kali ya saudara perempuan ini itu dilempar sama si Anne. Itu udah kayak ngelempar boneka kain. Ya enteng banget, udah kuat banget itu. Twing. Bahkan ya katanya dia tuh pernah menghancurkan buah apel dengan satu tangannya. Dan pas dihancurin gitu itu literally kayak apelnya tuh meledak gitu, berceceran kemana-mana gitu. Itu menurut dari pernyataan saudara perempuannya tadi itu. Obat penenang yang selama ini udah dikasih pun, bahkan yang terakhir pun itu yang Tegretol itu sama sekali nggak ngebantu apapun. Nggak ada efeknya sama sekali ke si Anne ini. Akhirnya ada seorang pastor dari parokinya gitu menyarankan untuk si Anne ini dilakukan semacam kayak ritual pengusiran setan. Kedua orang tuanya Anne ini pun akhirnya menyetujui karena mungkin udah desperate kali ya, udah nggak tahu lagi harus ngapain ya. Akhirnya dia oke, go ahead. Kedua pastor yang melakukan ritual ini bernama Pastor Arnold Rance dan Pastor Ernst Alt. Proses ritual pengusiran setan ini tuh sangat-sangat gagal. Extremely gagal, jadi nggak berhasil lah. Nah, selama sesi ritual pengusiran setan ini, pastornya ini tuh merekam sebanyak 43 kaset. Jadi sebagai, mungkin mau jadiin sebagai barang bukti atau gimana, gue kurang ngerti ya. Tapi yang jelas itu direkam. Salah satu contohnya kayak gini nih. Gimana? Ngeri kan? Kaset-kaset ini tuh sampai sekarang katanya tuh masih ada, cuman karena disita ya untuk penyelidikan. Nah, tapi salah satu pastornya itu kayak ngebuat salinan kopinya gitu. Dia pernah diwawancara di sebuah TV dan memasang kaset itu di acara TV itu. Jadi semuanya bisa dengar. Seperti yang lo dengar barusan tadi itu loh. Seperti yang udah didengerin tadi, suara Anne itu terdengar sangat-sangat serem ya, mengerikan, jahat banget. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Gitu kayak kedengarannya udah kayak penyanyi death metal. Nah, terutama pas saat dia menyebut nama-nama iblis yang ada di dalam badannya itu. Dia menyebutkan katanya itu ada Judas, Nero, Cain, Hitler katanya kan. Nah, yang aneh adalah si Anne ini menyebutkan salah satu nama iblisnya adalah Valentin Fleischmann. Susah sekali namanya. Ya, namanya Valentin Fleischmann. Nah, Fleischmann ini adalah seorang pendeta yang dikeluarkan oleh gerejanya karena tingkah lakunya yang buruk. Permasalahannya adalah itu di tahun 1500-an. Gimana ceritanya ya si Anne kok bisa tahu? Nah, pastornya pun tuh kaget kayak kok dia bisa tahu soal si Fleischmann ini. Ya, secara itu kan di sejarah gerejanya, berarti kan pastor pasti tahu lah ya turun-temurun. Tapi saat itu adalah belum ada kayak Om Google tuh belum ada ya. Jadi mau nyari di internet juga susah, di buku pun kayaknya nggak ada. Jadi itu benar-benar literally benar-benar rahasia yang ada di gereja itu doang. Nah, si pastor itu kaget karena kenapa kok bisa si Anne kok bisa tahu, dan si Anne ini mendeskripsikan si Fleischmann itu seperti apa dan kejadiannya seperti apa. Jadi pastor itu kaget. Pada musim panas tahun 1975, si Anne ini mengklaim kalau Bunda Maria itu sering banget datang mengunjungi dirinya. Mungkin pas lagi tidur gitu ya. Dan Bunda Maria meminta Anne untuk mendoakan
para jiwa yang telah tersesat. Nah, setahun kemudian kondisinya Anne tuh makin memburuk dan makin menakutkan. Anne tuh mulai menolak makan dengan alasan katanya tidak diizinkan untuk makan oleh iblis-iblis yang ada di dalam badannya itu. Alhasil tubuhnya tuh kurus banget, bener-bener kurus banget sampai kempot gitu. Kalau nggak salah tuh masih ada foto realnya ada nih. Nah lo, lampunya mati tiba-tiba. Kenapa ya? Tahu ah, kita lanjutin aja ya. Mungkin agak-agak sedikit diganggu. Anyway, habis itu ya si Anne tuh sering terlihat kayak menggigit-gigit dirinya sendiri, bahkan menggigit orang lain, sering jedot-jedotin kepalanya ke tembok. Sampai akhirnya keluarganya tuh memutuskan untuk mengikat si Anne. Cuman permasalahannya dia kan punya super power. Jadi dia bener-bener susah banget untuk diikat, dia harus sampai banyak banget orang untuk megangin dia, untuk mengikat dia sendiri itu udah susah banget. Tapi ya kedua orang tuanya itu nggak mau menyerah. Nah pada akhirnya si Anne itu menjalani sekitar 67 kali ritual pengusiran setan dalam waktu 10 bulan. Kasian ya. Dan seminggu itu bisa sampai 1 hari sampai 2 hari gitu. Nah di ritual-ritual yang menjelang terakhir itu berat badannya Anne itu cuman 30 kg. Gila, kasian banget, nggak kebayang nggak sih itu kurusnya kayak apa. Bahkan di ritual terakhirnya si Anne ini pun itu sampai harus digotong sama orang tuanya. Udah nggak bisa duduk sendiri di kursi. Biasanya kan ritual tuh kan harus duduk di kursi gitu kan, kalau misalnya yang di film-film sih gitu katanya. Nah selama proses 10 bulan ini yang ritual 67 kali itu, dia itu dibilang nggak makan sih, sebenarnya emang nggak makan ya. Makan sih, cuman yang dimakan tuh nggak normal. Karena yang dia makan adalah bangkai hewan dan batu bara. Habis itu kencingnya di lantai, kadang dijilatin sendiri itu kencingnya. Bahkan pernah suatu hari si Anne tuh merangkak ke bawah meja, habis itu dia menggonggong selama 2 hari nonstop. Akhirnya menyebabkan ligamen lututnya tuh hancur. Setelah ritual yang nonstop kayak begitu, akhirnya pada tanggal 1 Juli 1976 si Anne ini, Anneliese Michel, meninggal karena dehidrasi dan kekurangan gizi akibat pneumonia. Kata-kata terakhirnya si Anne kepada orang tuanya adalah, "Ibu, aku takut." Aduh, kasihan banget ya. Tapi mungkin lebih baik dia meninggal ya. Kasihan lah ya, dia menderita banget kayak gitu. Berapa tahun tuh coba tadi? Gila banget ya. Sorry, lampunya masih mati. Jadi agak gelap-gelap dikit, nggak apa ya. Mau dinyalain mati. Sejujurnya ini udah 2 kali sih lampu mati sendiri. Gue nggak ngerti lah. Pokoknya kita lanjutin aja dulu terus. Setelah kematiannya Anne di tahun 1978, kedua orang tuanya dan kedua pastor yang melakukan ritual pengusiran setan itu disidang karena dianggap gagal merawat, akhirnya yang menyebabkan kematian si Anneliese Michel ini. Nah, di dalam persidangan ini sebenarnya Anne ini tuh dinyatakan menderita penyakit epilepsi dan psikosis. Tapi kedua orang tuanya dan kedua pastor ini membiarkan begitu saja. Bahkan ada 2 orang ahli yang mengatakan bahwa pastor Alt itu menunjukkan adanya gejala-gejala skizofrenia gitu. Buset, kasihan amat ya, nolong tapi dikira gila dia. Tapi ngerti juga sih, masih zaman itu sih ya. Nah, dinyatakan juga dalam persidangan bahwa obat yang telah diberikan kepada Anne, kayak semacam anticonvulsant, Dilantin, Tegretol, itu sebenarnya sudah membantu penyembuhannya si Anneliese Michel ini. Tapi permasalahannya dalam proses penyembuhannya, habis itu dia dilakukan kan mulai berjalan tuh ininya ritual-ritual pengusiran setannya. Yang alhasil itu menyebabkan Anne ini mengalami semacam kayak fantasi gitu kan ya. Jadi semacam kayak, mungkin maksudnya si orang persidangan itu ya pas lagi kondisi otaknya itu dikasih kimia sama orang tuh dikasih masukan kayak, oh lu tuh masukan setan, lu tuh ada iblis ya di dalam badan lu gitu. Karena dalam kondisi yang setengah halu dan pengaruh obat, akhirnya terbentuklah suatu fantasinya dia kalau emang gue ternyata emang ada iblis gitu. Itu mungkin maksudnya dia ya, semacam ya gue bilang di episode kemarin adalah kekuatan pikiran manusia. Nah, orang persidangan itu meyakini hal seperti itu. Tapi bagaimanapun juga, si halusinasinya si Anne ini kan sebenarnya kan sudah terjadi sebelum dikasih obat itu kan. Jadi agak-agak nggak valid lah pernyataan dari persidangan yang ada tadi. Pada akhirnya sidang memutuskan kalau kedua orang tuanya Anne dan kedua pastor ini dipenjara selama 6 bulan. Terus abis itu si pastornya ini tuh kayak semacam dibebas tugaskan selama 3 tahun. Nggak boleh bekerja sebagai pastor selama 3 tahun. Dan harus membayar seluruh biaya persidangan selama kasus ini ya. Merugi banget ya. Well anyway, si ritual pengusiran setan ini gue nggak mau bilang itu bullshit ya. Gue percaya karena
Karena selalu ada dua sisi, pasti ada suatu sisi religi, ada satu lagi ada sisi science, yang which is itu sebenarnya nggak akan nemu lah, karena menurut gue bukan begini ya arahnya gitu kan, dan nggak mungkin juga begini, nggak mungkin ketemu gitu kan, dan dia akan selalu satu jalan begini, berjalan beriringan lah gitu. Jadi menurut gue kayak misalnya kalau ini menurut gue pendapat pribadi ya, orang tuanya N itu juga ada salahnya lah. Karena kenapa? Ya udah tahu anaknya seperti itu, mau terlepas dia itu kerasukan atau terlepas dari dia ada iblis atau tidak gitu kan terlihat dengan kasat mata kalau dia mengalami sakit fisik gitu. At least fisiknya dulu dilihat, dia nggak mau makan, dia kurus, terus dia makan laba-laba, makan laler gitu, minum kencingnya sendiri, ya udah fix dia sakit gitu. Harusnya dibawa aja ke rumah sakit gitu kan. Mungkin dia udah dibawa ke dokter, cuman udah parah, bawalah ke rumah sakit. Mau dia itu nolak kek, mau punya kekuatan superhuman kek, paksa aja menurut gue ya. Bawa pakai traktor kek, ditarik pakai traktor kek, satu kampung ngangkat dia kek, ikat dia kek, tapi yang penting bawa aja dulu ke rumah sakit biar dokter yang ngurusin soal penyakit fisiknya dia. Yang alhasil pada dasarnya dia meninggal karena dehidrasi dan kekurangan gizi yang tadi itu kan. Kalaupun emang harus dilakukan semacam ritual pengusiran setan, ya lakukanlah di rumah sakit. Itu kan menurut gue tapi ya gitu. Nah, kalau menurut kalian gimana guys? Mungkin bisa tulis di kolom komentar, kalian lebih percaya mana? Apakah dari sisi sains emang bener mereka semua salah, kedua orang tuanya salah, pastornya salah gitu kan? Atau emang si Anne ini kerasukan iblis gitu kan? Iblis yang disebut-sebut tadi gitu kan. Jangan lupa backgroundnya si Anneliese Michel ini adalah dibesarkan secara agama Katolik yang bener-bener strict. Jadi dia bisa gue anggap katam lah dengan Alkitab, isi Alkitab gitu. Bisa jadi dia hafal dengan nama-nama demonnya, nama-nama iblisnya, itu mungkin dari situ. Tapi balik lagi, semuanya bebas berpikir. Menurut lu gimana? Tulis di kolom komentar. Nah, thank you banget yang udah nonton. Abis itu, kalau misalnya menurut kalian informasi cerita gue ini menambahkan informasi yang baru, itu langsung aja ditekan tombol like-nya. Abis itu jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Abis itu nyalain notifikasinya. Jadi kalau misalnya gue ngupload video baru, kalian langsung bisa tahu. Ting tong. Oke Den, sampai jumpa di next video. Bye.